Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Balik lagi bersama aku Yasin di Sin Trip Story. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Kali ini kita lagi ada di Garut guys, dan kita mau mampir ke Tepas Papandayan Garut. Di sini kita akan menelusuri apa aja yang ada di tempat wisata ini. Mulai dari nikmat pemandian air panasnya pada malam hari, kondisi tenda glamping yang disediakan, sampai suasana kabut di lokasi pada siang dan malam hari. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, biar aku makin semangat buat sharing pengalaman liburan seru lainnya. Kira-kira ada keseruan apa aja ya di sini? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke guys, sekarang kita sudah ada di area parkiran. Pas kita sampai ke sini, suasananya lagi berkabut banget nih. Yaudah yuk kita mulai penelusurannya. Oke guys, kita udah ada di mana, Raman? Di Tepas. Tepas apa? Tepas Papandayan. Kita nyampe jam 10. Jam 10. Nih sini kabutnya gila banget guys. Ini full kabut nih, kalian lihat. Ini pemandangan di sekitar tuh guys. Gila kabut banget. Kita sudah mencapai awan. Kita sudah di atas awan. Tuh. Ini ibu sama Incim katanya mau tidur di mobil, dia nggak ikut guys. Dingin guys, dingin. Jadi yang naik cuman Fatih, Akbar, Rahman sama Om Yudi. Ntar kita lihat ke atas. Gelap ya? Iya. Tuh di atas itu yang terang. Sama di situ ada lagi yang terang guys. Cuma nggak tahu itu kemana tuh yang kuning-kuning. Nanti kita lihat. Sorry nih kalau rada gelap ya guys. Ini kalau udah pakai mode malam, cuma masih emang cahayanya minim banget. Nanti mungkin di sana terang kita muka ya. Dingin banget guys. Ini masih kelihatan ya dikit-dikit ya, nggak terlalu gelap. Pokoknya ini dingin sekali. Muke udah nggak kelihatan. Nah kita niatnya mau mandi air panas. Ada warung juga di situ. Lihat dulu kali ya. Sama ada kafe di atas. Tapi kalau lihat dari tempatnya sih kayaknya oke sih. Nah, sekarang kita sudah sampai di pos 1 atau pintu masuknya. Untuk tiket masuk, kita cukup membayar 10.000 per orang. Dan harga tersebut sudah termasuk akses ke pemandian air panasnya. Di pos ini juga tersedia penyewaan tenda. Katanya sih udah penuh ya, tapi kita mau coba masuk dulu buat mastiin. Setelah masuk ke dalam, kita harus jalan menanjak dulu nih guys. Untungnya di sepanjang jalan udah ada pelang petunjuk, jadi cukup membantu ya, biar nggak nyasar. Yaudah yuk, kita nikmati perjalanan ke atasnya. Banyak yang camping guys di sini. Cuma tadi kita udah nanya, tapi penuh, udah penuh buat campingnya, nanjak. Ini apa nih? Ini tempat sewa peralatan camping. Nah, di sini omku lagi coba tanya-tanya soal penyewaan tendanya guys. Di sebelah tempat registrasinya juga ada kafe. Jadi kalau mau istirahat atau beli makanan bisa mampir dulu di sini. Dan ini juga ada beberapa peraturan tentang barang-barang yang tidak boleh dibawa ke area ini. Nah, sambil nunggu omku ngobrol soal tendanya, kita mau lihat dulu karya pemandian air panasnya guys. Dan kira-kira kayak gini ya suasananya. Malam ini kita juga rencananya mau berendam di sini, tapi setelah urusan tendanya udah jelas ya. Kita udah sampai di pemandian air panas ya guys ya. Ternyata dingin banget di sini guys ya. Kita lihat atas ke camping ground. Kata A-nya tadi kalau di dalam tenda ini sedang, nggak terlalu dingin. Oh boleh. Kita lihat ke atas. Oh banyak tenda di sini guys. Nah sekarang kita sudah dapat kepastian soal tendanya. Selanjutnya aku mau jemput ibu dan tanteku yang masih di mobil. Sambil jalan ke parkiran aku mau cerita sedikit nih guys. Sebenarnya tadi sempat ada drama kecil. Jadi ibu dan tanteku mau menginap di hotel, sementara yang cowok-cowok maunya nginap di sini. Akhirnya ibu dan tanteku sempat gak mau ikut naik ke atas. Jadi sekarang kita mau coba bujuk mereka lagi karena kita udah dapet tempat. Ini kita mau jemput ibu sama Incim ya. Mau apa enggak tenda? Pelan-pelan aja. Rada dingin. Di sini ada musola guys. Tuh. Ini musola atau apa ya? Nggak kelihatan, bentar. Ntar kita majuin mungkin kelihatan ya. Nah ini nih. Ini ada musola. Soalnya ada sejadah gitu di dalamnya. Sama orang lagi ngaji. Ini ada lagi turunan nih, nggak tahu kemana. Ntar kita tanya. Ah itu kan ada turunan, itu kemana ada yang lampu panjang? Cottage. Oh itu, oh ke cottage. Iya. Ya makasih ya. Ya siap. Itu ke cottage ternyata guys. Cottage mahal sih kalau cottage harus ya. Cottage tuh kayak apa ya ibaratnya ya? Kayak rumah stay gitu guys. Kayak hotel tapi dia satu rumah gitu guys. Tahu lah ya. Nah ini udah mulai gelap lagi nih. Kita parkiran. Dingin berkabut gelap. Kita manggil ibu dulu ya. Kita sudah menjemput ibu dan Incim ya setelah membujuk
selama 3 jam. Akhirnya Ya, guys, ya, akhirnya guys. ikut nih. Kita mau naik, mau apa? Mau camping. Iya. Mau camping guys. Mau camping ya. Akhirnya mau berjalan juga. Kita naik guys. Naik lagi. Karena ibu dan tanteku baru pertama kali masuk, jadi mereka harus beli tiket dulu ya guys. Sedangkan kita tadi udah beli tiket, jadi nggak perlu bayar lagi guys. Tiket masuknya kayak gini guys. Tiket Anda masuk agrowisata Tepas Papandayan. Kita lagi di agrowisata Tepas Papandayan. Tiketnya 10.000 per orang. Ini tempatnya wah. Kita tadi udah lihat sih. Kita ke atas lagi. Setelah memujuk orang tua kita yang ngambek ya, nggak mau kemari. Sampai di atas, AA Cafe-nya juga ngebolehin kita tidur di lantai 2 kafe guys. Kalau misalnya kita nggak jadi tidur di tenda, kita tinggal sewa sleeping bag aja. Terbaik banget emang AA-nya ya. Jadi ternyata kita boleh tidur di atas guys. Nih, kita ke atas ya. Kita mau lihat. Nah, kita boleh nih tidur di sini nih guys. Tuh. Ini sebenarnya tempat kopi ya. Cuma kita boleh istirahat di sini kata Mas ya. Tinggal sewa sleeping bag aja. Baik banget Mas ya guys. Baik banget ya Mas ya. Mantap. Mantap. Terima kasih Mas Cafe. Ini pemandangan dari atas guys. Atas kafe ya. Sorry kalau rada buram, kabutnya masih banyak banget guys. Cuma malah ini nilai plus ya. Maksudnya tuh jadi seru ya. Gara-gara ada suasana kabutnya itu jadi makin josh. Tidurnya di mana? Di atas. Pesanan kita enak. Yang selimut berapa? Tahu, tanya Mas ini. Coba lihat dulu yuk. Ibu, banyak orang nggak? Nggak ada, kita doang. Dan ya, para ibu-ibu ini masih kurang srek ya guys dengan tempat ini. Karena mereka nggak mau tidur di lantai 2 kafe, kita mau cek ke tendanya guys. Tendanya udah kepasang, kita tinggal nyamperin tendanya doang. Yap, dan lagi-lagi para ibu-ibu ini masih tidak srek dengan tempat ini guys. Emang sisa tendanya yang ada juga cuma yang kecil sih. Paling bisa untuk 3 orang. Sisanya tidur di kafe atau di mobil. Dan setelah urusan ibu-ibu udah aman, kita lanjut menelusuri tempat ini ya guys. Pertama-tama kita mampir ke kafenya dulu. Kita kehujanan guys. Sama kita mau pesen ternyata udah close order. Tapi kata masnya nggak apa-apa nongkrong di sini. Jadi kita di sini dulu nyantai. Ini sewa tenda aja guys, 200.000 yang untuk kapasitas 4 orang. Lanjut, sekarang waktunya kita berendam air panas guys. Tapi ada tantangan sedikit nih di sini. Waktu adikku nanya soal air bilasnya, ternyata air bilasnya pakai air dingin guys. Ya udah yuk kita nikmatin keseruannya. Bilasnya dingin ya. Mati lah. Yang ini. Ini dong tutupin ini. Disensor. Kita masuk ya, berendam ya. Weh, panas. Anget. Ah, ini enak nih. Udah hilang dinginnya, kaki udah masuk, dinginnya hilang. Kita turunan lagi. Itu kan yang barunya. Enak. Enak banget. Mau buka baju tapi aurat ya. Ntar kayak gini nih kalau buka baju nih tuh. Kayak gitu pakai Fatih. Berat banget gak bisa naik. Kita coba tiduran kali ya. Dalam itu. Pengen tiduran dah rasanya. Situ tuh. Gimana? Di tempat tadi Bang Akbar tiduran. Cuma nih kaki jadi perih loh. Soalnya injek ini ya, pasir-pasir ya. Enggak, soalnya Bang kan gatel-gatel ya dari kemarin. Jadi tuh pada kena Jadi- panas. Yang ininya, Dibantai-bantai. yang lukanya dibantai-bantai. Ayo loh. Bilasnya dingin loh. Nanti kalau ada yang teriak kita tahan berarti. Bilasnya dingin loh. Apaan tadi nggak bilas aja di atas kedinginan. Jadi ini yang dimaksud dengan onsen coy. Onsen outdoor sambil hujan anjir. Ini hujan nih. Hujan loh ini, deres lagi. Ini panas dingin jadinya nih. Badan yang di atas dingin bawah. Nah, ada satu tantangan di sini. Bilasnya pakai air dingin. Serem banget. Coy. Serem banget. Ini di reading. Tapi di sini bisa ini juga tuh. bilasnya pakai itu aja. Bilas pakai itu tuh. Jadi ada air mengalir panas gitu, air mengalir panas. Itu tuh kayak gitu tuh. Hah? Kalau mau bilasnya lebih pakai ekstrim itu. bilasnya di sana nih. Tuh yang itu tuh yang oren-oren. Rahman bilasnya di situ Rahman. Rahman bilasnya mah di situ udah. Rahman nggak ada bilas itu. Rahman mah kuat badannya. Iya, berenang. Nah, udah tuh bilasnya Nah, tuh. betul bilas yuk. Yuk.
Blast dulu. Enggak. Buka baju makin dingin gak sih? Enggak, malah dinginan pakai baju. Seriusan? Serius. Soalnya kalau ini kan kena angin nih, bahan kena angin, Mak. Jadi suhu dinginnya stabil terus. Buka aja ya. Iya. Kalau ini kan ketutup sama suhu badan. Sorry guys. Coba deh dikeluarin deh. Dingin banget. Iya, Akbar kayaknya enak banget itu. Oh iya nih, yang ngalir. Jadi ada air ngalir gitu. Tapi ada manfaatnya nggak sih ini air belerang apa? Ya udah anget aja. Ada. Oh iya. Bikin hangat. Buat kayak nggak tahu manfaat air belerang bikin hangat. Sisanya cari di Google. Kita nyoba itu ya. Coba. Wih panas. Ih panas panas banget. Ini gimana nyobainnya? Oh my god. Udah free. Mana udah kebal panas. Coba Salman kebal panas nih, lihat nih. Kamu tuh satu-satu nggak? Woi, panas cok. Ini juga nih kerjaan yang ngoceh doang. Nih, kasih lihat deh. Nah ya kita berendam dulu nih, mau ditaruh di loker dulu. Jangan kelamaan nih, ntar kepanasan kameranya. Setelah selesai berendam, kita nongkrong dan makan mie rebus di warung yang ada di sekitar sini. Dan setelahnya kita lanjut tidur guys. Pagi harinya kita disambut dengan kabut yang cukup tebal. Suasananya juga masih dingin banget. Kalau dilihat sih kabutnya juga lebih tebal dari yang semalam ya guys. Dan kira-kira kayak gini suasana pagi di Tepes Papandayan. Sampai di atas atau di area tenda, kabutnya mulai hilang guys. Pemandangannya jadi lebih jernih nih. Dan ini pemandangan pagi di area mandi kita semalam. Karena pagi ini kita juga sibuk siap-siap untuk pulang, jadi videonya cuma sampai di sini ya guys. Oke, jadi itu dia pengalaman kita menelusuri Tepes Papandayan Garut. Menurut kalian tempat ini bisa jadi rekomendasi liburan kalian nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa jadi referensi buat liburan kalian. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update dari perjalananku. Kalau ada masukan atau videonya masih kurang, silahkan tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you on the next trip.